Pemirsa, Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Kantor Cabang Bank yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan Kamis malam dimakamkan di TPU Situ Gede, Kota Bogor. Sebelum ditemukan tewas di Bekasi, Kepala Cabang Bank ini diculik dari parkiran pusat perbelanjaan di Jakarta Timur. Usai ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di persawahan di Desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Kantor Cabang Bank Pemerintah yang menjadi korban pembunuhan, dimakamkan Kamis malam. Ilham dimakamkan di TPU Situ Gede, Kota Bogor. Suasana haru disertai isak tangis mewarnai pemakaman pria berusia 37 tahun ini. Di mata keluarga, korban dikenal baik. Istri korban meminta polisi menuntaskan kematian suaminya, mulai dari pelaku yang dihukum setimpal serta motif pelaku yang membunuh suaminya yang diawali penculikan. Suami saya itu orangnya baik, sangat baik, banyak kesaksiannya. Jadi harapan saya ketika pelaku udah ketemu, dihukum setimpal, seberat-beratnya. Karena suami saya orang baik, tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawanya. Kepala Cabang Bank Pemerintah ditemukan tewas mengenaskan di area persawahan di kawasan Bekasi. Saat ditemukan korban dalam kondisi mengenaskan, petugas kepolisian yang tiba di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi di lokasi kejadian. Saat ditemukan oleh warga dan saat kami datangin TKP, kondisi korban itu saat itu dilakban bagian matanya dan diikat di kakinya. Sebelumnya CCTV merekam detik-detik saat korban diduga diculik di parkiran pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta Timur. Korban yang hendak masuk ke dalam mobil miliknya tiba-tiba disekap dan dimasukkan ke dalam mobil yang parkir bersebelahan dengan mobil korban oleh sejumlah orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui informasi terkini dari rumah duka, sudah ada jurnalis iNews Andi Firmansyah di Bogor, Jawa Barat. Selamat siang, Andi. Ya, selamat siang, Sapa. Ya, Andi, tadi ada rekan-rekan kerja almarhum yang datang ke rumah duka, kemudian apa yang disampaikan mereka terkait sosok korban di mata rekan-rekan kerja almarhum dan juga mengenai kasus ini? Ya, baik, Sapa dan juga pemirsa, dapat kami laporkan bahwa saat ini saya berada di kediaman rumah duka almarhum Ilham Pradipta, di mana tadi pagi terpantau sejumlah kerabat, rekan kerja terus berdatangan ke rumah duka yang ada di kawasan Pasir Kuda, Bogor Barat. Kedatangan mereka ke sini untuk menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Kepala Cabang Bank Pemerintah yang ditemukan tewas di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan informasi yang tadi kami terima dari pihak keluarga, bahwa rekan kerja merasa kehilangan sosok almarhum ini merupakan orang yang baik, yang bekerja secara tekun gitu. Mereka juga sangat menyayangkan peristiwa yang tragis dialami oleh keluarga almarhum. Mereka juga terus, selain rekan kerja, tadi saya juga terpantau ada Wakil Direktur Agus Susanto juga terlihat melayat di kediaman rumah duka. Namun tadi sempat saya bertanya, beliau tidak begitu menyampaikan secara rinci terkait kedatangannya. Hanya beliau menyampaikan ya turut berbelasungkawa atas meninggal bawahannya tersebut. Siapa? Iya, Andi, menurut keluarga dan juga rekan-rekan kerja dari almarhum, adakah yang disampaikan terkait dari komunikasi terakhir mereka sebelum almarhum diculik dan ditemukan meninggal dunia? Baik, Sapa, tadi saya sempat bertanya ke kakak korban. Beliau tidak menjelaskan secara rinci, hanya saja beliau menjelaskan untuk terkait komunikasi atau hal lain akan disampaikan oleh pihak kepolisian. Beliau juga tidak begitu rinci terakhir komunikasi kapan dengan adiknya tersebut. Hanya saja beliau menyarankan untuk menyampaikan informasi ini hanya ke pihak kepolisian. Untuk diketahui juga bahwa korban sendiri sudah dimakamkan di TPU Situ Gede, Bogor.
untuk almarhum sendiri meninggalkan 1 orang istri dan 2 orang anak. Apa? Ya, Andi, apakah sebelumnya korban ini diketahui mungkin memiliki konflik atau masalah dengan pihak lain? Dari informasi yang tadi kami terima, memang keluarga juga tidak memberitahukan apakah korban ini memiliki permasalahan, baik itu rekan kerja ataupun di lingkup di luar kerja almarhum. Karena beliau, di mata mereka beliau ini, orang ini baik, tidak melakukan hal-hal di luar yang dilakukan oleh para pelaku tersebut. Baik, terima kasih Andi Firmansyah langsung dari Bogor, Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, 4 pelaku penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI berinisial MIP yang jasadnya ditemukan di kawasan Cikarang, Jawa Barat berhasil ditangkap tim Resmob Polda Metro Jaya. Inilah wajah para pelaku yang berhasil ditangkap dan langsung ditahan di Polda Metro Jaya. 3 pelaku berinisial AT, RS, RAH ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sementara 1 pelaku lain berinisial RW diringkus di Bandara Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, aksi keempatnya saat menculik korban sempat terekam kamera pengawas di salah satu pusat perbelanjaan di Pasar Rebo, Jakarta Timur menggunakan 1 unit mobil berwarna putih. Ya pemirsa, untuk membahas terkait dugaan motif dari penculikan berujung pembunuhan ini, kita akan membahasnya bersama kriminolog Universitas Indonesia, ada Adrianus Meliala melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Adrianus. Selamat siang Mbak Safa. Baik, Pak Adrianus, ini penculikan dilakukan siang hari, kemudian di tempat ramai di parkiran pusat perbelanjaan. Kalau dari hasil analisa Anda, bagaimana atau apa yang Anda amati dari peristiwa ini? Ya jelas sekali bahwa korban memang sudah dikuntit dan ditunggu ya. Terlihat dari bahwa mobil korban itu diparkir di sebelah pelaku. Ya, dengan kata lain pelaku memang sudah menguntit korban sejak beberapa saat. Lalu kemudian ketika korban keluar langsung dipaksa untuk masuk ya. Dengan kata lain kita bisa menepis kemungkinan bahwa korban ini salah ambil atau salah petik namanya gitu ya. Jadi memang sudah dipilih. Yang kedua adalah kemudian mengapa harus dibunuh gitu. Ada kemungkinan karena korban melawan, korban tidak mau memberikan keterangan, korban dianggap ngeyel, atau mungkin juga sebetulnya korban sudah dianggap cukup ya dalam rangka keterangannya diambil, mungkin juga rekeningnya sudah dikuras, akunnya sudah diperas begitu ya. Sehingga kemudian dia dibuang ya. Jadi ada 2 cara untuk memahami mengapa yang bersangkutan kemudian lalu dibuang dalam kondisi yang mengenaskan. Nah, yang ketiga adalah ini juga menarik nih bahwa walaupun dilakukan secara bisa dibilang secara cukup rapi dan profesional, tapi ternyata dalam beberapa jam saja Polda bisa membekuk pelakunya. Ini menarik nih. Mengindikasikan bahwa sebetulnya walaupun dikatakan sebagai profesional, tapi tetap saja ada hal-hal yang di mana mereka lengah, mereka sebetulnya sudah kelihatan oleh beberapa CCTV yang kemudian lalu bisa merekam mereka, dan itulah lalu kemudian jalan masuk polisi untuk membekuk mereka. Demikian, Mbak. Itu baik, dulu. jadi artinya para pelaku ini sudah kemungkinan sudah mengincar korban dan sudah mengetahui profil dari korban ya, Pak Adrianus. Betul. Nah, makanya lalu kemudian dari situ kita bisa mulai melihat pada motif ya. Sejauh ini saya menduga dengan cepat ya, dan tentu saja ini satu guessing ya, tidak ada satu data empiris yang saya pegang. Pertama adalah kemungkinan motifnya adalah dendam ya. Jadi ada hal-hal pribadi yang kemudian lalu membuat 1-2 pihak itu kemudian memiliki dendam, dan disuruhlah orang-orang ini, para eksekutor ini menjadi ya mengeksekusinya ya. Yang kedua adalah terkait dengan pekerjaan ya, sebagai kepala cabang maka tentu saja ada kemungkinan untuk membuat orang sakit hati ketika ada pengaju kredit yang tidak merasa terdukung dan seterusnya. Betapapun sebetulnya untuk yang kedua ini
possibility-nya atau ketermungkinannya kecil sekali. Mengapa? Karena kalau kita lihat bank-bank di mana yang bersangkutan itu menjadi kepala cabang, maka tentu ada SOP yang keras ya, SOP yang wajib diikuti oleh semua pihak-pihak yang terlibat ya. Kalau memang kemudian tidak mau dinyatakan sebagai tidak layak menduduki jabatan itu. Jadi saya kira saya bisa menepis. Yang kemungkinan ketiga adalah, dan ini lebih mungkin, adalah terkait dengan aktivitas ekonomi. Jadi mungkin saja dalam hal ini si korban ini bermain atau terlibat dalam rangka judol, pinjol atau injol ya, investasi bodong gitu. Demikian juga mungkin pernah berhutang dan tidak bayar, pernah mengambil motor mobil tidak bayar, sehingga kemudian lalu diambil paksa lah ini si korban ini, sehingga kemudian berakhir dengan kekerasan. Sekali lagi mohon maaf kepada keluarga korban, ini hanya guessing yang kasar saja ya, gitu ya, sekedar untuk memenuhi keingintahuan kita. Demikian Mbak. Baik Pak Adrianus, ini ada rekan korban yang juga melihat korban saat aksi penculikan ini terjadi di halaman parkir pusat perbelanjaan. Ini kalau pengamatan Anda bagaimana melihatnya? Apa yang bisa dikulik dari kesaksian rekan korban tersebut? Ya, saya menduga bahwa korban tidak aware ya, atau tidak sadar bahwa akan ada orang yang menculiknya. Dengan kata lain, yang bersangkutan itu tidak pernah diancam gitu ya, tidak pernah ditakut-takuti sebelumnya, sehingga model perlawanannya pun beda ya. Jadi kalau orang yang sudah pernah diancam misalnya, maka ketika dia diambil ya dia pasrah saja begitu ya. Tapi bagi orang yang tidak pernah merasakan ada satu ancaman, maka tentu dia akan melawan ya, karena paling nggak dia tidak tahu siapa orang yang menculiknya, apa motifnya, apa tujuannya gitu ya, maka dia melawan. Dan itu juga yang kemudian bisa menjelaskan mengenai mengapa pada diri korban terdapat luka-luka yang lumayan begitu ya. Karena tadi ini orang mau nyari apa ini, dalam pemahaman saya ini orang mau nyari uang saya atau dendam atau apa gitu ya. Jadi mungkin sekali si korban tidak tahu menahu tentang motif tersebut, maka kemudian dia melawan dengan keras. Mengapa demikian? Saya berpendapat bahwa, sekali lagi ini pendapat yang bersifat guessing ya, kalau misalnya yang bersangkutan sudah tahu bahwa motif penculik ini adalah dalam rangka menagih hutang ya, sudah banyak ya kasus-kasus seperti itu, maka tentu ya udah saya akan bayar misalnya. Jadi langsung dia kemudian kooperatif dan tidak terjadi kekerasan terhadapnya. Tapi ketika dia tidak tahu apa yang terjadi mengapa motif tersebut terjadi, maka tentu dia melawan. Demikian. Baik, terima kasih Bang Adrianus Meliala, kriminolog UI, telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Salam sehat selalu. Pemirsa, sesosok jasad pria ditemukan hanyut di aliran Kali Baru, Kramat Jati, Jakarta Timur. Tidak ditemukan kartu identitas pada jasad yang diperkirakan berusia 60 tahun ini. Warga di aliran Kali Baru, Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur gempar dengan penemuan jasad pria tanpa identitas. Tim evakuasi dari Gul Karmat, Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban yang awalnya hanyut di aliran kali ini. Tim identifikasi Rumah Sakit Polri yang melakukan identifikasi awal memperkirakan korban berusia sekitar 60 tahunan. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi karena tidak ada warga sekitar yang mengenali korban. Dapat laporan penemuan mayat pada pukul 13.20, anggota polisi melaporkan bahwa terdapat mayat tadi di Kali Baru, Jalan Raya Bogor, dan mereka meminta bantuan kemarin untuk melakukan evakuasi. Jasad pria tanpa identitas ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi guna diketahui penyebab pasti kematiannya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 15 mobil, 7 motor dan uang tunai milik Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer disita Komisi Pemberantasan Korupsi. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Siang. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak.